Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat, ceria. Tepuk anak sehat, saya sadar hidup sehat bersemangat. Oke, saya sadar hidup sehat bersemangat. Oke, saya sadar, saya hidup, saya sadar, saya sehat, saya sadar hidup sehat bersemangat. Oke, bagaimana perasaannya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman di rumah perasaannya bahagia, senang, dan semangat. Baik, pagi ini Miss Ola akan menyampaikan pilar. Pilar kita hari ini adalah pilar 1. Tepuk pilar 1. Pilar 1, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Baik teman-teman, konsep pilar kita pagi ini adalah cinta segenap ciptaannya. Itu artinya kita harus menyayangi semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira orang yang paling dekat dengan kita selain orang tua dan keluarga siapa lagi ya teman-teman? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Orang yang terdekat dengan kita setelah orang tua dan keluarga adalah teman-teman kita. Nah, teman-teman kita itu setiap hari kita temui, kita belajar bersama, bermain bersama, maka kita harus saling menyayangi mereka. Kenapa? Karena di dalam Islam itu kita diajarkan yang namanya hablum minan nas, yang artinya menjaga hubungan baik antara sesama manusia. Nah, hubungan baik itu harus seperti apa? Seperti idola kita semua, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat dicintai selain oleh keluarganya, juga oleh sahabat-sahabatnya, serta oleh semua umat Islam di seluruh dunia. Idola kita semua yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ya Nabi Muhammad bisa menjadi orang yang sangat disayangi oleh orang-orang di sekitarnya? Ada yang tahu? Baik, Miss Ola hari ini akan memberitahu teman-teman. Ternyata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya beberapa cara jadikan dirinya disayang oleh banyak orang, dan salah satunya oleh teman-teman beliau, oleh sahabat-sahabat beliau. Ada 5 karakter yang beliau sangat menonjol sehingga disayang banyak orang. Yang pertama yaitu karena beliau selalu berkata baik. Berkata baik dengan teman itu sangat dianjurkan, karena dengan berkata baik kita akan dihargai oleh mereka. Mereka akan nyaman bersama kita, dan tidak ada hati yang tersakiti dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Berkata yang baik itu artinya kita berkata menggunakan kata-kata yang santun, menyampaikannya dengan lemah lembut, serta menggunakan nada yang rendah. Itu yang pertama, berkata baik dengan teman. Yang kedua adalah menghindari perdebatan. Perdebatan itu memperdebatkan 2 hal, mempermasalahkan 2 hal yang tidak ada putus-putusnya, terus berbicara. Nah, ini harus dihindari. Kita harus menghindari perdebatan dengan teman kita. Kita mengalah,
Kemudian setelah kita mengalah, kita bisa membicarakannya setelah semuanya baik. Atau teman-teman juga boleh meminta bantuan orang tua atau guru ketika mempunyai perdebatan dengan teman yang lainnya. Itu yang kedua ya teman-teman, menghindari perdebatan. Karena berdebat itu bisa memecah belahkan kita dengan teman kita. Ketiga yaitu saling menasehati. Nah, ini adalah ciri bahwa kita sayang dengan teman kita dan teman kita sayang dengan kita, yaitu saling menasehati, mengingatkan hal-hal yang baik. Tentunya kalau kita mau mengingatkan hal-hal yang baik, dilakukan dengan cara yang baik pula. Bagaimana caranya? Ya, ada yang tahu? Caranya yang pertama, gunakan kata-kata yang baik, yang santun. Yang kedua, menggunakan nada yang rendah dan lemah lembut. Serta yang ketiga, diawali dengan kata mohon maaf. Begitu ya teman-teman. Dan yang keempat, jaga rahasia teman kita. Kalau teman kita bercerita tentang sesuatu hal yang pribadi yang tidak baik dikatakan kepada orang lain, kita harus menjaganya, menghargai privasi mereka. Kita tidak boleh mengatakan apa yang teman kita sudah percaya kepada kita kepada orang lain. Menjaga kepercayaan dari teman kita agar teman kita dan kita menjalin hubungan yang baik, sehingga kita menjadi anak yang saling menyayangi satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu karakter yang sangat menonjol oleh Rasulullah adalah saling menyayangi. Kita harus saling menyayangi dengan teman kita. Kenapa? Karena dengan kita menyayangi teman kita, mereka akan menyayangi kita juga. Bagaimana caranya, Miss Ola? Caranya menyayangi teman dengan dua hal. Yang pertama dengan perkataan kita. Kita menggunakan kata-kata yang baik ketika berbicara. Yang kedua yaitu dengan perbuatan kita. Kita tidak boleh berbuat, melakukan sesuatu yang menyakiti mereka. Karena apabila kita menyakiti mereka, maka mereka akan sedih dan kecewa kepada kita. Sehingga hubungan yang seharusnya terjalin baik menjadi tidak baik. Gitu ya teman-teman. Itu kenapa Nabi Muhammad menjadi orang yang sangat disayangi dan dicintai oleh orang-orang sekitarnya, yaitu dengan sayang kepada mereka. Kita juga harus sayang kepada teman-teman kita, karena rasa sayang itu adalah rasa kepekaan kita kepada mereka. Apabila mereka senang, kita harus ikut merasakan senang. Dan apabila mereka sedih, kita harus bersedia membantu mereka untuk kembali bahagia. Seperti itu ya teman-teman. Kita harus saling sayang teman satu sama lain agar hidup kita tentram, rukun, damai, dan asik. Miss Ola berharap teman-teman semua di rumah bisa saling menyayangi, baik dengan orang tua, dengan keluarga, dan juga dengan teman-teman di sekolah maupun di rumah. Baik, untuk pagi ini Miss Ola akan memimpin teman-teman afirmasi. Silahkan diikuti. Afirmasi. Aku anak yang cinta segenap ciptaannya, seperti sayang teman, berkata yang baik kepada teman, dan mengingatkan dengan baik. Menjadi anak yang cinta segenap ciptaannya, itulah aku. Yes, 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 yes. Terima kasih teman-teman yang sudah menjadi pendengar yang baik saat pilar tadi. Kita lanjutkan ke pembelajaran tematik. Baik, tematik kali ini kita akan belajar tentang sumber energi.
Miss Ola berharap nanti setelah teman-teman belajar, teman-teman dapat memahami tentang manfaat energi yang dihasilkan dari matahari dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya teman-teman juga mampu menyajikan atau membuat peta konsep tentang manfaat dari matahari. Oh ya teman-teman, kira-kira kita memerlukan energi itu untuk apa saja ya? Dan energi itu bisa berbentuk apa saja ya teman-teman? Oke, mari kita belajar lebih dalam tentang energi. Oke, Miss Ola mempunyai sebuah gambar. Bisa dilihat gambarnya? Silakan teman-teman amati, itu gambar tentang apa ya? Bisa diceritakan itu gambar apa? Itu ada seorang ibu, ayah, dan anaknya yang masih bayi di depan rumah. Ibunya sedang menjemur pakaian dan ayahnya sedang berolahraga. Sedangkan anaknya yang masih bayi duduk atau tidur di keranjang bayinya. Terus pemandangannya bisa dilihat teman-teman. Pemandangannya ada pohon besar yang warna hijau dan sangat cerah karena ada matahari di atasnya itu yang warna oranye. Nah, dari gambar ini kira-kira energi apa ya yang sedang dimanfaatkan oleh ibu, ayah, dan adik kecil itu? Coba dilihat ada energi apa? Ya, benar sekali. Ada energi matahari. Nah, energi matahari ini adalah energi terbesar yang kita bisa rasakan manfaatnya. Seperti di gambar ini. Coba manfaatnya untuk apa saja ya? Bisa dilihat. Yang pertama, manfaatnya yaitu untuk menjemur pakaian. Karena ketika cuacanya cerah, ada panas, pakaian yang basah bisa cepat kering karena air yang ada di pakaian menguap dan pakaiannya menjadi kering. Jadi ibu tersebut memanfaatkan matahari untuk menjemur pakaian. Ada lagi manfaat apa lagi ya teman-teman? Yang kedua, manfaatnya yaitu dirasakan oleh ayah yang sedang berolahraga dan adik kecilnya itu. Sedang apa ya teman-teman? Adiknya sedang berjemur, ayahnya sedang olahraga. Itu mereka sedang memanfaatkan energi matahari untuk tulang mereka, agar tulang mereka menjadi tulang yang kuat. Salah satu tulang yang kuat itu bisa dengan menjemur memperoleh vitamin yang dibutuhkan oleh tulang. Selain itu ada lagi manfaat yang bisa kita lihat dari gambar ini. Manfaat matahari. Ya, kita bisa melihat pohon yang warnanya hijau. Ternyata pohon yang warnanya hijau itu memanfaatkan energi matahari dalam proses fotosintesisnya. Selain di gambar ini, dalam kehidupan sehari-hari, manfaat dari sumber energi matahari ini juga dirasakan di daerah laut, contohnya oleh nelayan garam. Nelayan garam biasanya memanfaatkan energi matahari untuk menyuling air yang ada atau yang mengandung garam untuk menjadi garam mengkristal. Garamnya menjadi garam yang biasa kita konsumsi. Selain itu, energi matahari juga dimanfaatkan untuk membuat ikan asin. Bisa teman-teman jumpai banyak ikan asin
asin yang bertahan lama. Karena apa? Ikan ini sudah dijemur menggunakan sinar matahari sehingga bisa mempertahankan ikan asin ini menjadi lebih lama lagi dan dapat dikonsumsi oleh kita. Selain itu, ada lagi manfaat matahari, yaitu sebagai sumber energi pada panel surya yang menghasilkan energi listrik. Biasanya kita menggunakan listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu adalah salah satu dari manfaat sumber energi yang terdapat dalam matahari. Coba teman-teman di rumah setelah ini misalnya tampilkan gambar dari peta konsep, dan silahkan diisi peta konsep ini menurut pengalaman teman-teman atau pengalaman orang-orang di sekitar teman-teman tentang bagaimana cara memanfaatkan sumber energi matahari. Silahkan di-list lalu diisi pada kotak yang sudah ada di gambar. Terima kasih teman-teman sudah menjadi pendengar yang baik hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan pantang menyerah ya dalam mengerjakan peta konsep tentang manfaat dari sumber energi matahari. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Misalnya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.